Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Selamat Bu. siang. Gimana kabarnya hari ini? Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Lancar, Nah, Bu. kita siang ini akan belajar fikih dengan judul mata pelajaran kita Jihad dalam Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Semua siap berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Nah, kelas berapa ini? Kelas 11 IPS 2, Bu. 11 IPS 2 nanti ya, 11. Yang pertama, Ibu akan absen dulu. Mary Tririanti, Hadirah, Bu. Lucy Kurnia, Hadirah, Bu. Melinda Kurnia, Tidak hadir, Bu. Hadir, Bu. oh, berarti tidak hadir, satu orang yang tidak hadir ya. Nah, Ya, hari Bu. ini kita akan membahas materi tentang jihad dalam Islam. Nah, di sini pertama-tama Ibu akan menjelaskan pengertian dari jihad. Nah, jihad ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu jahadu ya jahadun, yang berarti kekuatan dan upaya jerih payah atau al-masyaqqah. Nah, jihad ini memiliki arti dilihat dari secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama itu jihad secara bahasa, yang berarti menggerakkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Nah, sedangkan menurut istilah ulama fikih, jihad adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam. Nah, di sini pelaku jihad atau orang yang melakukan jihad itu disebut dengan mujahid atau pejuang. Nah, dari kata dasar mujahid ini lahir dari kata ijtihad, yang berarti upaya sungguh-sungguh dengan mengarahkan segala kemampuan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan sebuah hukum dari teks-teks keagamaan. Nah, dengan demikian arti dari sebuah jihad ini adalah sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang muslim untuk melawan kejahatan dan kebatilan, mulai dari terdapat dalam jiwa akibat bisikan dan godaan setan, sampai pada upaya memberantas kejahatan dan kemungkaran di dalam masyarakat. Nah, sekarang makna jihad. Nah, makna jihad ini seringkali diartikan kebanyakan orang itu sebagai perang fisik atau perang senjata. Tapi dalam konteks kekinian atau konteksnya lebih luasnya itu, jihad itu tidak harus diartikan sebagai perang fisik atau perang senjata. Jihad itu adalah sebagai usaha untuk mewujudkan kebaikan di jalan Allah untuk memperoleh keridhaan dari Allah. Jadi jihad itu adalah sebuah upaya untuk menuju jalan kebaikan dan memperoleh keridhaan dari Allah. Jadi jihad itu tidak hanya memiliki arti perang fisik atau perang senjata saja ya. Nah, dalam konteks kekinian, jihad itu bisa melalui lisan, seperti pendekatan verbal, seperti khutbah dan pengajian. Nah, jihad itu bisa dilakukan dengan khutbah pada hari Jumat dan pengajian pada ibu-ibu itu juga. Karena juga jihad ini adalah upaya menebarkan kebaikan di jalan Allah. Selanjutnya melalui tulisan seperti buku, majalah, buletin, dan lain-lain. Jihad itu bisa melalui buku. Selanjutnya pendekatan melalui media seperti televisi, radio, dan media sosial. Televisi seperti ceramah-ceramah itu kan memberikan kebaikan. Nah, seperti di media itu kita bisa jihad juga, seperti kita memberikan postingan-postingan yang bermanfaat, mengingatkan ke jalan yang lebih baik, itu juga dinamakan jihad.
Selanjutnya pendekatan dialog seperti dialog antar sesama agama atau dialog atau perdebatan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan macam-macam jihad. Nah, macam-macam jihad ini yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, jihad melawan hawa nafsu ini adalah keinginan manusia yang terisyarat dalam akal pikirannya. Nah, jihad yang melawan hawa nafsu ini adalah jihad yang paling besar karena hawa nafsu adalah paling besar adalah melawan hawa nafsu. Jika kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan dalam jalan yang lurus. Nah, kita harus yang pertama kita harus jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana kita jihad seperti melawan orang kafir, orang munafik kalau hawa nafsu kita saja tidak bisa mengendalikannya. Nah, di sini ada hadis jihad yang paling utama adalah jihad perjuangan melawan hawa nafsu. Jadi, jihad yang paling besar atau paling utama adalah melawan hawa nafsu. Nah, selanjutnya jihad melawan orang kafir. Nah, jihad melawan selanjutnya adalah jihad melawan setan. Nah, jihad melawan setan ini berupaya untuk menolak segala keraguan yang menerpa keinginan seseorang dan menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. Nah, kita di sini yang kedua macam-macam jihad yang kedua adalah jihad melawan setan. Nah, di sini kita dituntut untuk melawan setan atau cara melakukan jihad melawan setan. Yang pertama, beriman dan bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Pertama, kita harus memperbaiki iman kita dan bertauhid kepada Allah. Yang kedua, cara melawan setan adalah berpegang teguh kepada Alkitab dan Al-Sunnah. Kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasul supaya kita bisa melawan setan. Yang kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Kita meminta perlindungan seperti kita berdoa agar dijauhkan dari gangguan dan godaan setan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini juga bisa melawan setan, seperti kita membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, memperbanyak zikir. Nah, zikir ini juga bisa kita lakukan untuk jihad melawan setan. Yang terakhir ini kita harus tobat dan istighfar. Kita harus bertobat atas apa dosa yang kita lakukan, kita harus bertobat dan beristighfar. Nah, itu juga cara jihad melawan setan. Nah, senjata untuk melawan setan ini adalah ilmu dan kesabaran, ilmu yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasul. Kemudian mengamalkannya ilmu tersebut sehingga jiwa menjadi bersih dan suci dan menumbuhkan rasa kesabaran. Nah, kita harus mempelajari ilmu dari kitab Allah, terus kita bisa mengamalkannya. Selanjutnya, jihad melawan orang kafir. Nah, orang kafir ini orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasul. Nah, orang yang tidak percaya dengan adanya Allah dan Rasul. Nah, ciri-ciri orang kafir ini yang pertama menolak syariat Islam. Orang kafir ini menolak adanya syariat Islam. Terus menyembah selain Allah. Orang kafir ini menyembah selain dari Allah seperti berhala, mempercayai hal-hal yang gaib. Yang kedua, percaya ramalan. Nah, orang kafir ini mempercayai ramalan. Yang ketiga, sombong. Sombong ini adalah ciri-ciri dari sifat orang kafir. Merasa benar dan paling hebat sehingga keberadaan Allah tidak mereka akui. Selanjutnya, menginginkan nikmat Allah. Mengingkari nikmat Allah. Nah, orang kafir ini mengingkari nikmat Allah seperti tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Selalu mengingkarinya. Selanjutnya, menggoda muslim. Nah, orang kafir ini selalu menggoda muslim untuk berjalan yang buruk, selalu mengajak untuk menjadi orang kafir, menggoda untuk mengikuti jalan yang sesat. Selanjutnya, senang melihat muslim kesusahan. Nah, orang kafir ini sangat senang jika ada saudara muslim yang merasa tertimpa musibah atau mendapat masalah, itu sangat senang mereka melihatnya. Yang selanjutnya, cinta dunia. Nah, orang kafir ini tidak memikirkan akhirat, mereka hanya memikirkan dunia, dan dunia, tidak memikirkan akhirat. Dan selanjutnya memusuhi Rasul.
Nah, orang kafir ini memusuhi Rasul, tidak mempercayai adanya Rasul. Selanjutnya jihad melawan orang munafik. Nah, orang munafik ini adalah orang yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, namun sebenarnya tidak mengikuti dalam hatinya. Nah, ini lebih berbahaya daripada orang kafir karena tidak bisa terlihat, karena mereka tuh mengikuti agama Islam tapi di dalam hatinya tidak meyakini bahwa agama Islam itu ada. Seperti bermuka. Nah, ciri-ciri dari orang kafir ini, orang munafik ini, yang pertama adalah jika ia berbicara berdusta, dan jika ia berjanji mengingkari, dan jika ia dipercaya mengkhianati. Nah, selanjutnya orang kafir ini selalu ciri-cirinya selalu berkhianat, selanjutnya bersikap ria. Nah, mereka selalu memamerkan harta benda mereka, selalu membanggakan apa yang mereka punya. Itu juga ciri-ciri dari orang munafik. Senang melebih-lebihkan sesuatu, suka memberi bumbu tambahan dalam menyampaikan sesuatu. Misalnya ada informasi dan informasi ya, aduh. Selanjutnya berbangga diri atas dosa yang telah dia buat. Nah, di sini orang kafir ini sangat berbangga atas dosa yang mereka buat. Selanjutnya memiliki iri hati dan dengki. Nah, mereka di sini tidak bisa melihat orang mendapat rezeki lebih atau memiliki kebahagiaan di atas mereka, dan mereka merasa dengki. Selanjutnya cinta dunia, tidak percaya dengan adanya hari akhir. Selanjutnya hobi menebar fitnah. Selanjutnya cara jihad melawan orang munafik ini, yang pertama, nasihati dengan lembut. Nah, di sini kita caranya menasihati dengan lembut. Kita mengasih tahunya bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah atau menyimpang dari agama Islam. Selanjutnya gunakan ayat Al-Quran sebagai melawannya. Ini misalnya kita memberitahu bahwa dalam Quran itu di dalam surah An-Nisa 38-39 kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan punya Allah. Nah, kita beritahu bahwa dalam Quran itu ada bahayanya jadi orang munafik itu seperti itu. Terus kita berbicara sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. Kita harus memberitahu dari tingkat pengetahuan mereka. Kita harus memberitahu dengan tingkat pengetahuan mereka dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Terus tetap bersikap adil, terus sabar. Kita memberikan nasihatnya, kita harus sabar, membimbing mereka agar mereka tetap di jalan yang baik. Selanjutnya tujuan dari jihad ini, yang pertama mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain. Selanjutnya memberantas segala macam fitnah. Selanjutnya memberantas kemusyrikan demi meluruskan tauhid. Dan keempat, melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan hukum dari jihad. Nah, hukum dari jihad ini mempunyai dua hukum. Yang pertama fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ini adalah kewajiban yang harus diemban pada semua umat muslim yang tidak bisa diwakili. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Nah, jihad ini seperti jihad melawan hawa nafsu, itu kan tidak bisa diwakili, harus kita sendiri yang melawan hawa nafsu tersebut. Masa kita wakili dengan siapa untuk melawan hawa nafsu kita sendiri. Selanjutnya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini adalah suatu kewajiban yang diembankan pada umat muslim tetapi bisa diwakili. Contohnya seperti azan. Azan itu kan kewajiban bagi umat muslim. Jika ada satu orang yang sudah melakukan azan tersebut, maka kewajiban tersebut gugur.
Nah, jadi yang dimaksud dengan fardu kifayah ini dalam jihad ini seperti jika sebagian kaum muslimin, misalnya ada orang kafir menyerang sebuah negeri Islam, nah maka hukum jihad fardu kifayah ialah jika sebagian muslimin dalam jika kadar dan persediaan yang memadai telah mengambil tanggung jawab melaksanakannya, maka kewajiban itu terbebas dari seluruh kaum muslimin. Tetapi sebaliknya jika tidak ada yang melaksanakan kewajiban itu tetap dan tidak gugur, kaum muslimin semuanya berdosa. Nah, jadi di sini misalnya ada kaum kafir menyerang negeri muslim, terus misalnya di sana yang orang yang berperangnya sudah cukup di sana, jadi di sana sudah bisa diwakili, tidak harus semua orang melawan orang kafir tersebut. Jadi itulah pengertian dari jihad dalam Islam. Nah, jadi jihad dalam Islam itu tidak harus tidak harus berarti perang fisik atau perang senjata, karena jihad dalam Islam itu adalah usaha mewujudkan kebaikan di jalan Allah untuk memperoleh keridhaan Allah. Jadi usaha mewujudkan kebaikan di jalan Allah. Jadi jihad itu tidak harus melakukan perang ya. Kita bisa melakukan seperti berdakwah juga tidak harus di atas panggung, kita juga bisa berdakwah memberikan Mer, mohon maaf tadi ada terkendala sedikit. Jadi jihad ini adalah tidak selalu identik dengan perang fisik atau perang senjata. Karena jihad ini memiliki arti usaha untuk mewujudkan kebaikan di jalan Allah untuk memperoleh keridhaan Allah. Jadi usaha kebaikan yang kita jalankan di jalan Allah untuk memperoleh keridhaan Allah, seperti kita menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Jadi menuntut ilmu juga suatu dari jihad. Yang kedua adalah menyampaikan dakwah. Kita menyampaikan dakwah itu tidak harus di panggung atau di podium. Kita juga bisa menyampaikan dakwah ya dengan orang-orang sekitar kita saja yang memiliki apa yang kita ketahui tentang pelajaran agama Islam. Kita memberitahu pada orang yang belum tahu tentang apa-apa saja agama Islam. Terus ibadah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah juga termasuk dalam jihad, karena kita mewujudkan jalan kebaikan di jalan Allah. Terus kita berbakti kepada orang tua juga termasuk dari jihad, karena berbakti kepada orang tua adalah suatu kewajiban dan jalan yang baik untuk mendapat keridhaan dari Allah. Nah, itu berarti anak-anakku sekalian, jadi arti jihad itu tidak hanya diidentikan dengan perang fisik atau perang senjata saja ya. Karena jihad ini adalah sebuah upaya jalan mendapat keridhaan dari Allah. Jadi itu ya anak-anak, jangan salah diartikan jihad itu. Selanjutnya, apakah anak-anak sekalian ada yang dipertanyakan, yang belum paham atau belum memahami materi ini atau belum jelas, silahkan dipertanyakan sebelum Ibu mengakhiri saya pembelajaran hari bertanya, ini. Bu. Siapa yang bertanya? Saya, Bu. Siapa? Oh, ketua kelas ya? Oh, siapa? Oh, Lucy, Ya, Bu. Lucy Kurnia. Ya, ada apa? Ya, silakan Nak bertanya. Baik, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Kurnia, izin bertanya. Apakah hikmah setelah kita ini berjihad, Bu? Hikmahnya itu ada banyak sih. Yang pertama itu mendapatkan pahala dan kemuliaan dari sisi Allah. Kita
melakukan jihad itu mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah, karena kita menjalankan kebaikan di jalan Allah untuk memperoleh keridhaan Allah. Selanjutnya, terhindar dari dosa dan penyesalan. Nah, kita menghindari dosa, seperti kita kan jihad melawan hawa nafsu atau melawan setan itu juga menghindari dosa kan. Terus kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya merugikan diri dan juga orang lain. Kita dihindarkan dari perbuatan yang merugikan diri kita dan juga orang lain juga. Selanjutnya, mendapatkan kemuliaan di hadapan sesama manusia. Nah, kita juga dipandang mendapat kemuliaan di padang mulia oleh sesama manusia dan juga di mata Allah. Itulah hikmah dari jihad. Jadi hikmah dari jihad ini sangat baik ya. Jadi kita harus melakukan jihad tersebut, seperti kita melawan hawa nafsu, melawan setan, itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, situ sajalah jawaban dari Ketua Kelas Lucy. Apakah ada anak-anak lain yang mau bertanya? Ibu persilahkan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Siapa namanya? Oh, Mary Sebelumnya, Trivianti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara berjihad yang benar sebagai peserta didik? Nah, jihad yang benar yang harus dilakukan peserta didik, yaitu yang pertama ya, namanya peserta didik. Kita yang pertama tuh menuntut ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan dari hati kita belajar untuk memperoleh ilmu dan keridhaan dari Allah. Yang pertama kita harus menuntut ilmu dan belajar ya. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Nah, beribadah adalah suatu kewajiban, bukan hanya seorang murid saja yang harus beribadah, tetapi semua umat muslim. Itu yang harus dilakukan, jihad yang dilakukan seorang siswa atau murid. Selanjutnya, menyampaikan dakwah, mengajak kebaikan seperti amal ma'ruf nahi munkar. Kita berdakwah juga kan Ibu sudah katakan tadi tidak harus di atas forum. Kita juga bisa berdakwah kepada teman kita, misalnya teman kita melakukan kesalahan, itu kita harus menasihatinya agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Nah, kita harus menerapkan amal ma'ruf nahi munkar. Kita harus menebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Misalnya sederhana, kita misalnya ada teman kita gitu kan, tadi udah Ibu katakan, misalnya ada teman kita yang perilakunya kurang baik, kita harus jangan kita mengolong-olongnya, kita harus itu merangkulnya dengan cara kita menasehati, memberitahunya yang benar itu seperti apa. Selanjutnya, berbakti kepada orang tua. Nah, seorang siswa itu atau murid itu harus berbakti kepada orang tua, harus menghormati, harus menyayangi. Nah, tidak hanya murid atau siswa, dan kita semuanya harus, yang pertama itu harus menghormati atau berbakti kepada orang tua. Nah, itu adalah caranya siswa atau murid cara berjihad seorang siswa atau murid. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak sekalian ada yang ditanyakan lagi tentang materi kita hari ini? Cukup, Bu. Cukup. Oke, jadi itu ya anak-anak, pengertian dari jihad itu ada banyak macam. Yang pertama, melawan hawa nafsu, melawan godaan setan, melawan orang kafir dan munafik. Jadi itu semua ya anak-anakku, jihad itu kita bisa dilakukan. Yang pertama, kita tidak harus terjun ke medan perang, kita bisa dengan cara menuntut ilmu, menyampaikan kebaikan, beribadah kepada Allah, dan berbakti kepada orang tua, dan kita harus menyebarkan cara kita mengajak orang-orang dalam kebaikan. Jadi itu diartikan jihad ya. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sekarang kita kan dalam pandemi COVID-19 ini kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, seperti kita harus memakai masker. Yang kedua, kita harus menjaga jarak, mencuci tangan. Kita harus memperhatikan protokol tersebut agar kita terhindar atau terjauh dari
virus tersebut. Dan kita tidak lupa berdoa kepada Allah, minta perlindungan agar kita dijauhkan dari penyakit tersebut, virus tersebut, dan virus tersebut segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti kita melakukan pembelajaran seperti tatap muka seperti yang biasanya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Riz, nanti dulu, Riz. Ada orang di belakang. Nah, kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini atas partisipasinya dalam pembelajaran fikih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.